Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, berjumpa kembali di akhir bulan Mei, 29 Mei ya, tahun 2025. Saudara-sahabat tani, hari ini kita akan berbicara tentang penyebab kuning daun pada durian premium ya sahabat tani. Ada beberapa penyebab daripada kuning daun pada durian premium kita. Di antaranya adalah satu, kuning daun karena kekurangan magnesium ya. Ada yang kekurangan nitrogen. Ada yang disebabkan oleh turunnya pH tanah. Ada juga kuning disebabkan oleh kelembaban atau pengairan yang berlebihan pada daerah akar tertentu. Ada juga kuning yang normal sahabat tani. Nah, ada juga kekuningan pada saat daun muda ya. Daun yang baru selesai terhubus ya, seperti ini sahabat tani. Umum kita temui pada daun durian yang baru selesai terhubus ini mengalami kuning. Ini adalah hal yang wajar sahabat tani ya, karena dalam proses klorosisnya ini, dalam sistem kloroplas yang ada di dalam daun ini belum maksimal menyerap sinar matahari ya, sehingga tingkat klorofilnya belum maksimal. Itu terjadi pada daun muda sahabat tani. Kalau ini kuning yang begini ini terjadi karena kelembapan daerah akar ya, di sekitar akar yang mengarah ke ranting ini sahabat tani. Kelembapan. Karena apa? Karena di sebelah lain daripada pohon musangking ini tidak terjadi ya, tidak terjadi hijau ya, tidak, tetap hijau ini, tidak terjadi kelembapan sahabat tani. Sedangkan yang ketiga adalah kuning disebabkan oleh turunnya tingkat pH ya. Nah, kebetulan di rumah kebun kita ini tidak ada kuning daun dengan disebabkan oleh turunnya tingkat pH, karena sudah kita periksa pH semuanya normal sahabat tani ya. Sedangkan kuning yang disebabkan oleh bintik-bintik kuning ini sahabat tani, nah ini disebabkan oleh jamur sahabat tani ya. Ini sudah kita spray 2-3 kali nih, dia akan tetap begini sahabat tani, dan akan tetap terubus ya, walaupun kena bintik kuning ini. Nah seperti ini kan terubus dah. Nah ini, jadi bintik kuning ini tidak terlalu bahaya terhadap terubus, asal kita tetap spray dia dengan kurakron ya, insektisida kurakron sekali seminggu atau sekali 10 hari. Maka 3 kali spray saja dia akan hilang jamurnya, tapi bekasnya akan tetap terlihat sahabat tani ya, di daunnya sampai dia daunnya tua ya. Nah sedangkan kuning yang normal sahabat tani ya, kuning seperti ini sahabat tani. Nah ini kuning yang normal pada daun durian, karena sudah tua ya dan perlu regenerasi daun ya, seperti ini. Ini sebentar lagi, nah itu jatuh ya. Ini kuning yang normal, sama seperti ini sahabat tani. Nah sama seperti yang ada di daun kita. Ini kuning normal nih, karena akan regenerasi. Udah tua daunnya ya, lebih dari 4 bulan ini katanya, atau mendekati 6 bulan, maka dia akan regenerasi dan akan rontok sendiri.
Itulah diantaranya sahabat tani yang perlu kita cermati. Mana daun-daun kuning karena penyakit dan mana daun kuning yang normal sahabat tani. Jadi dalam perjalanan kita merawat durian kita selalu perhatikan bagaimana sifat-sifat daripada setiap varian ya dalam penanaman kita ini. Kita di sini menanam lebih dari 4 varian atau 5 varian sebenarnya. Sedangkan varian yang paling banyak memberikan kita ujian ya, yaitu varian Musangking sebenarnya. Varian Musangking ini ya seperti ini. Coba kita lihat nih. Varian Musangking ini sebenarnya varian yang terkenal dengan varian yang suka air ya. Kita harus memberikan pengairan yang kalau musim kemarau datang seperti ini, paling tidak selang sehari kalau Musangking ini sebenarnya pengairannya. Karena Musangking senang dengan pengairan asalkan tidak tergenang sebenarnya. Untuk tidak tergenang maka kita perbaiki sistem drainase kita supaya tidak tergenang. Tapi dalam musim hujan, dalam musim kemarau jarang terjadi hujan yang begitu besar sepertinya, sehingga drainase perlu kita perhatikan pada saat musim penghujan. Kita lancarkan drainase supaya tidak tergenang, karena itulah lawannya. Kalau sampai tergenang akar akan menjadi busuk ya seperti ini, sehingga menyebabkan kematian seperti ini. Jadi kesimpulan kita, durian Musangking ini adalah durian yang suka air, terutama di musim kemarau ya seperti ini. Jadi kita harus perhatikan pengairannya. Paling tidak dia harus kita airi selang sehari ya pada musim kemarau. Jadi apalagi pada saat terubus seperti ini. Nah, ini kesenangan terubus nih. Dia akan rajin terubus kalau kita perhatikan airnya di musim kemarau. Jadi Musangking pada saat musim kemarau lebih cepat pertumbuhannya seperti ini, karena kita tahu kebutuhan airnya seperti ini ya. Sedangkan di musim hujan kita harus perhatikan drainase supaya jangan sampai terkena seperti ini. Nah, ini kita punya triple planting nih Musangking seperti ini ya. Jadi kita perhatikan ketika kita sudah berikan pengairan yang cukup, daunnya akan tumbuh subur dan semarak ya, hijau ya. Itulah sedikit informasi yang dapat kami sharing saudara petani. Semoga bermanfaat. Musangking dan bawar kita lihat dalam keadaan terubus juga. Coba kita lihat nih, bawar 2 hari yang lalu kita kasih pengairan ya, juga memberikan kita daun yang kelihatan nyaman dipandang mata, hijau pekat ya sahabat tani. Bawar kita yang sudah berusia 3 tahun lebih ya, 3 tahun 1 bulan. Jadi demikianlah sahabat tani identifikasi terhadap daun kuning yang terjadi pada pohon durian premium kita. Di musim kemarau ini kita perhatikan penyiraman dan sahabat tani ya, karena bagaimanapun selang sehari kita kasih penyiraman untuk durian kita. Ini dia pohon uci yang 2 minggu lagi akan berusia 3 tahun sahabat tani ya, bulan Juni ini. Persis 15 Juni tahun 2022 kita tanam ini. Maka 15 Juni ini lagi 2 minggu dia akan berumur pas 3 tahun. Oleh karena itu kita tunggu dulu, terutama yang batang-batang produksi yang sebelah kiri ini belum besar sepertinya.
kalau tahun depan dia sudah kayak begini besarnya, dan ini akan lebih besar lagi. Jadi siap dia untuk tahun depan berbuah, sahabat tani. Kita lihat patokannya adalah cabang yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tahun depan lagi setahun dia akan besar ya, mungkin 13 atau 14 cm lingkarannya. Seperti ini kan sudah 12 cm nih. Ini setahun lagi akan pertama jadi 16 nya atau 17 ya. Jadi sebenarnya tahun ini siap, tapi kita akan lebih siap lagi untuk membuahkan tahun depan karena banyak cabang-cabang produksi yang berdampak besar seperti ini. Ya, ada 5 kita harapkan cabang produksi membesar tahun depan. Seperti ini kan sudah cocok untuk menggantung buah ini. Nah, ada berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah cocok untuk menggantung buah. Tapi kita bersabar untuk tahun depan bisa lebih besar lagi. Dia punya cabang produksi yang 5 ini. Ya, demikian dulu sahabat tani sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.